Halo kawan-kawan teknisi, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Di video kali ini saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan untuk teknisi pemula. Setelah saya catat ternyata ada jumlahnya banyak sekali ya. Hanya saja sudah saya kategorikan mana yang wajib dan mana yang sifatnya itu tidak wajib. Dan ternyata setelah saya catat yang wajib itu ada 18 alat yang wajib. Ada pelanggan. Oh, tidak ada pelanggan. Lanjutkan. Kita mulai saja. Oh ya, sebelum kita mulai, ini hanya penjelasan sekilas. Nanti secara detail setiap alatnya saya buatkan video satu-satu supaya lebih mudah untuk dipahami. Sehingga untuk video ini dibuatkan hanya secara sekilas karena jumlahnya yang sangat banyak. Yang pertama yang dibutuhkan adalah obeng. Obeng ini ada banyak jenisnya ya, tapi yang paling sering digunakan itu yang plus kecil seperti ini. Ini harganya kalau yang merek Real Life ini sekitar 25.000. Kalau ini mereknya saya nggak tahu. Ini kalau nggak salah sekitar 10.000. Ini fungsinya sama. Kenapa saya ada dua? Karena kadang itu susah dicari ya. Saya menempatkannya lupa sehingga saya masih ada satunya. Ini fungsi ukuran sama semua. Ada lagi yang obeng set kayak gini nih, murah sekali nih. Di online kalau nggak salah 13.000 itu udah dapat satu set. Isinya 32, isi 32, tapi itu sangat mudah rusak, tidak direkomendasikan obeng seperti itu. Dan solder ini juga wajib ya. Solder, saya pakai solder station. Seperti apa solder yang bagus? Nanti saya akan buatkan video khusus. Obeng sudah, solder sudah, timah gulung. Timah gulung, teknisi pasti butuh timah. Ini adalah timah gulung. Saya pakai yang bagus ini, merek mekanik. Fluk. Nah, fluk ini juga tidak kalah penting. Tuh. Ini fluk. Saya gunakan fluk merek mekanik juga. Saran saya jangan pakai fluk yang murahan, itu yang Amtek KW ya. Harga itu 4.000 5.000, tapi hasilnya itu sangat tidak direkomendasikan. Berikutnya Godwick. Godwick ini fungsinya untuk membersihkan timah. Ini saya gunakan Godwick merek Real Life. Ini cukup bagus. Berikutnya lagi avometer. Avometer ini juga wajib. Fungsinya untuk mengukur jalur, mengukur tegangan. Itu saya biasa menggunakan avometer. Saya punya dua, ada yang digital, ada yang analog. Masih yang wajib lagi blower. Ini gunanya untuk angkat dan pasang IC ataupun cetak IC. Kemudian lem LCD. Lem LCD juga wajib. Ada yang bening, ada yang hitam. Saran saya jangan beli yang hitam tapi ukurannya kecil. Saya punya banyak di mana ya. Sudah saya pakai lagi karena sekali saya pakai, saya gunakan, saya tutup rapat, saya simpan, beberapa hari kemudian sudah kering, nggak bisa dipakai lagi. Jadi belilah yang besar sekalian supaya tidak mudah kering. Opening tool. Untuk congkel LCD, untuk memisahkan LCD, untuk angkat LCD. Opening tool itu ada banyak. Ini juga opening tool. Ada yang tongkat, itu opening tool saya andalan, itu lagi nggak kelihatan kayaknya di sana. Setelah opening tool, pinset tidak lupa juga ini pinset. Pinset ada yang bengkok, ada yang lurus. Paling penting adalah yang bengkok. Gunanya adalah ketika saat kita blower, kita nggak mungkin pegang pakai jari ya, pasti pakai pinset. Power supply, nah ini sangat-sangat penting ya.
Ini bisa digunakan untuk menganalisa kerusakan dari ampere yang dikonsumsi itu menggunakan power supply. Kemudian yang wajib lagi adalah timah pasta. Ini gunanya untuk mencetak IC. Ketika kita sudah bermain dengan IC, kita sangat membutuhkan ini. Timah pasta, saya punya dua, ini yang satu merek mekanik, yang ini merek Relife. Kemudian yang cetakan IC, ya kita punya timah pasta, nggak mungkin kita nggak punya cetakan IC ya. Kita punya banyak sekali itu cetakan IC. CPU, eMMC, ataupun yang universal kita ada. PC, ya komputer nih. Kalau kita udah bermain software, flashing, lupa pola, dan lain sebagainya ini, kita pasti membutuhkan PC atau komputer. Berikutnya kawat jumper. Kawat jumper mana ini? Fungsinya seperti kabel ya, hanya saja ini sangat kecil. Untuk menghubungkan jalur yang putus, itu di jumper menggunakan kawat jumper. Nggak mungkin kita pakai jumper, pakai kabel listrik yang besar, itu nggak bisa ya. Kita menggunakan kawat jumper. Thinner ini juga penting ya, untuk membersihkan IC atau komponen. Kita bersihkannya jangan pakai air, tapi pakai thinner. Penjepit PCB. Nah ini. Saat kita kerjakan, kita butuh penjepit PCB. Ini yang ada versi murahnya itu, dimana saya lupa. Cuma jepitan kayak gitu, itu murah. Kalau ini lumayan mahal, ini sampai 250.000 kalau nggak salah. Koneksi internet, wah ini nggak kalah penting koneksi internet ya. Itu sebenarnya paling penting justru itu, koneksi internet. Kita butuh software untuk flashing, kita butuh buka pola, setiap HP kan berbeda-beda, nggak mungkin kita hafalkan satu-satu. Tapi kita cari di internet, itu guru-guru besar kita itu internet. Itu yang penting itu, yang wajib hanya itu ya. Saya ulangi lagi, ada obeng, solder, timah gulung, flux, solder wick, avometer, blower, 5 LCD, opening tool, pinset, PSU, apa ini? Timah pasta, cetakan IC, PC, kawat jumper, thinner, penjepit PCB, koneksi internet. Itu yang wajib. Kalau udah punya itu ya bisalah kita buka jasa servis HP. Kemudian yang tidak wajib itu juga tidak kalah banyak ya. Yang pertama adalah carpet service. Nih. Kalau teknisi sudah mulai jalan, kebanyakan semua teknisi punya carpet service. Sebagai tatakan kita servis, ini anti panas. Mikroskop. Nah ini, kalau kita sayang mata kita beli mikroskop. Ini mikroskop yang kecil, loop, itu murah. Hanya saja kita harus pakai satu mata kayak gini, menutup mata. Mungkin ada kendala sama budget, tapi kalau budget bukan masalah, belilah mikroskop sekalian. Itu mikroskop, apalagi kalau yang pengen bermain video, itu kasih kamera mikroskop. Kemudian LCD separator, ini di sini nih LCD separator ini. Nah ini kalau kita sudah bermain LCD, kita pisahkan touchscreen ya. Kadang sering HP rusak, hanya touchscreen-nya yang pecah, tapi LCD-nya masih utuh. Itu bisa kita pisah menggunakan ini LCD separator. Kemudian kawat pemisah LCD pastinya ya. Ini gabungan ya, LCD separator pasti butuh kawat pemisah LCD. Kemudian setelah kawat pemisah LCD, bubble remover. Nah ini tidak wajib, tapi ya penting juga sebenarnya. Ketika kita mengganti touchscreen itu nanti ada kendala gelembung di layar, itu kita hilangkan dengan bubble remover. Berikutnya kompresor. Nah, bubble remover nggak bisa jalan tanpa kompresor. Itu saya ada kompresor di bawah. Setelah itu dongle atau box. Saya cuma pakai dua ya. MRT dongle sama UV box. Gunanya ini adalah untuk membuka pola, flashing. Untuk HP-HP dengan security yang tinggi ya, itu harus menggunakan dongle ataupun UV box. Ada dongle yang lain seperti Hydra, UMT, apalagi lah, saya nggak hafal, itu banyak sekali. Boxnya ada isi JTAG Plus yang saya nggak punya. Saya cuma punya dua, MRT sama UV box. Kemudian lampu UV, wah di sana tuh di belakang lampu UV. Ini lampu UV ini adalah untuk mengeringkan lem UV, itu menggunakan lampu UV.
Kemudian lakban dan lain-lain. Ya, ini ada lakban anti panas, ada double tip, ada lakban untuk tukang ngecat. Itu ada fungsinya sendiri-sendiri di dunia servis HP. Ini double tip juga yang tebal, ini double tip tebal. Paling penting sebenarnya lakban ini anti panas. Untuk melindungi IC ketika kita semisal melepas IC eMMC berdekatan dengan CPU, itu CPU-nya harus dikasih lakban anti panas supaya CPU-nya tidak terlalu panas. Kalau CPU terlalu panas itu bisa mati. Lakban sudah, penjepit LCD. Kalau kita sudah berbicara LCD, ganti LCD, kita butuh penjepit. Ada versi murah seperti jepitan baju itu ada. Tergantung disesuaikan dengan budget. Kalau saya memilih yang itu ya. Kemudian cat UV. Nah, ini kalau sudah pro ya, sudah master, sudah pro lah, kita membutuhkan cat UV. Itu gunanya untuk kita semisal jumper kolong pada IC ya, itu harus kita tutup menggunakan cat UV. Saya pakai merek Sunshine. Kemudian penghancur lem. Nah, penghancur lem ini saya gunakan atau merek apa, SP20. IC itu dilem. Kalau kita angkat dengan paksa itu kadang jalurnya ikut keangkat, maka bisa dihancurkan dengan penghancur lem IC. Atau kalau yang sudah mahir itu biasanya tanpa penghancur, pakai feeling aja, ini sudah pas, kita congkel itu aman. Tapi kalau pemula biasanya itu jalurnya ikut terangkat. Bor IC, nah bor IC. Sudah main bor IC. Kadang IC yang mati, dilem, daripada kita congkel jalurnya rusak, mending kita bor menggunakan bor IC. Pisau IC, wah ini. Itu untuk mencongkel IC. Wah, yang terakhir ini thermal kamera nih, wow. Thermal kamera ini juga sifatnya tidak wajib. Ini untuk mendeteksi short ya. Kalau short besar bisa pakai MBR, kalau short kecil saya gunakan thermal kamera. Sementara itu sudah sangat banyak sekali. Sepertinya tidak jelas ya, hanya gambaran sekilas. Akan tetapi nanti insya Allah saya buatkan satu persatu videonya. Tentang obeng pun saya buatkan satu video khusus tentang obeng. Tentang solder saya buatkan video khusus tentang solder. Ya, untuk yang wajib-wajib ini nanti insya Allah saya buatkan video khusus tentang alat yang wajib ini. Dari memilihnya yang bagus yang seperti apa, harganya berapa, tidak lupa fungsinya itu untuk apa. Untuk video kali ini saya rasa cukup, ini hanya gambaran sekilas, belum ada harga ya. Nanti kalau kita bicara harga di lain video. Sampai jumpa, kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.